Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjernihkan minyak jelantah memakai bahan-bahan alami. Jika Anda menjernihkan minyak jelantah dengan memakai nasi, kentang, arang, dan lain-lain, masih tetap tidak berhasil, terutama menjernihkan minyak jelantah yang sudah berwarna buram, putek, dan hitam, alternatif di bawah ini bisa dijadikan pilihan jitu agar minyak jelantah Anda jauh lebih bening. Bahan-bahan yang dipakainya pun adalah bahan-bahan alami dan mudah Anda dapatkan di sekitar rumah Anda. Agar tidak penasaran, yuk pantengin terus video tutorialnya berikut ini ya. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Yang pertama adalah menjernihkan minyak jelantah dengan kapur tembok. Bahan: sediakan kapur tembok yang bisa dibeli di toko bangunan. Kapur ini biasa dipakai untuk mengecat atau mewarnai dinding, baik dinding tembok atau dinding dari bilik bambu. Kapur ini berbahan alami karena berasal dari batu gamping yang ada di alam. Kisaran harganya sekitar 10.000 per kilo. Kemudian bahan berikutnya adalah mijel atau minyak jelantah yang sudah buram, butek, dan hitam. Cara membuat: haluskan kapur untuk mewarnai tembok ini sampai halus seperti ini. Kemudian masukkan 2 sendok makan kapur yang sudah dihaluskan tadi ke dalam 500 ml atau setengah liter minyak jelantah. Tutup botol isi minyak jelantah dan kapur ini, lalu kocok-kocok sampai kapur tercampur dengan mijel atau minyak jelantah. Dan warnanya berubah seperti ini. Biarkan selama 1-2 minggu sampai kapurnya mengendap di dasar botol plastik dan warna mijel jauh lebih bening dibanding sebelumnya. Nah, ini hasilnya setelah 1 minggu dibiarkan. Terlihat ada endapan kapur di dasar botol dan warna mijel atau minyak jelantah lebih jernih, tidak terlalu butek dan buram, dengan warnanya yang sedikit agak kemerah-merahan. Menjernihkan mijel atau minyak jelantah ini dengan kapur untuk mewarnai tembok ini cukup lama. Jadi metode ini dipakai jika dalam kondisi santai, tidak terburu-buru. Namun hasilnya cukup bagus, tidak berbahaya buat kesehatan tubuh karena menggunakan bahan penjernih alami, yaitu berbahan dasar dari batu gamping. Nah, ini hasilnya saat dibandingkan dengan minyak jelantah sebelum dijernihkan. Terlihat sekali ya perbedaannya. Meskipun hasil penjernihan minyak jelantah ini tidak sejernih dan sekuning warna asli minyak baru, namun lebih baik jika dibandingkan kalau kita memakai minyak jelantah yang belum dijernihkan. Untuk sampai semua kapur bisa mengendap di dasar botol, biasanya sih diperlukan sampai 2 minggu. Setelah itu tinggal disaring deh dan siap digunakan kembali. Bisa untuk bahan dasar pembuatan sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan lilin. Nah, untuk pembuatan sabun mandi, sabun cuci piring, sabun untuk mencuci baju, dan pembuatan aneka lilin, tetap stay tune di channel ini ya, karena insya Allah saya akan membagikan cara pembuatannya. Ini adalah perbandingan minyak jelantah yang belum dijernihkan dengan minyak jelantah yang sudah dijernihkan. Di bagian kiri dan kanan itu merupakan mijel atau minyak jelantah yang belum dijernihkan, dan botol yang ada di tengah-tengah itu sudah dijernihkan dengan kapur untuk mewarnai tembok yang bisa dibeli di toko bahan bangunan. Kedua adalah menjernihkan minyak jelantah dengan kapur sirih. Bahan: kapur sirih kering bisa dibeli di pasar
Biasanya sih di tukang rampe kalau di daerah Sunda mah. Itu loh orang yang suka menjual aneka bunga-bunga kemenyan untuk ziarah kubur. Atau yang suka juga sih jualan daun sirih, kapur sirih, dan sebagainya. Bahan yang kedua adalah jelas minyak jelantah bekas pakai yang warnanya sudah butek, burem, dan hitam. Cara membuat: masukkan 2 sendok makan kapur sirih kering dan sudah bubuk seperti ini ke dalam 500 ml minyak jelantah yang sudah butek, burem, dan hitam. Tutup botol lalu kocok-kocok sampai tercampur rata seperti ini. Nah, warna minyak jelantah akan berubah dan biarkan larutan minyak jelantah kapur sirih ini selama kurang lebih 1-2 minggu sampai semua kapur sirih mengendap di dasar botol plastik. Nah, ini setelah 1 minggu larutan tersebut ya, ada endapan kapur di bagian bawah botol dan minyak jelantah terlihat lebih bening dibanding sebelumnya di atas endapan kapur sirih. Metode ini dipakai saat kita membutuhkan minyak jelantah yang sudah jernih dalam kondisi tidak terburu-buru alias santai. Tapi emang sih dengan penjernihan dengan kapur sirih ini hasilnya jauh lebih aman karena memakai bahan penjernih minyak jelantah yang alami, yaitu kapur sirih. Nah, ini larutan kapur sirih mengendap di dasar botol. Setelah 3/4 botol berubah lebih jernih, tinggal disaring deh. Gunakan saringan yang rapat ya, agar minyak di botol bisa tersaring dengan sempurna. Nah, untuk mencapai mie gel yang jernih, hampir 3/4 botol, itu membutuhkan waktu antara 1-2 minggu, tergantung dari kepekatan dan warna mie gelnya. Nah, ini perbandingan minyak jelantah yang belum dijernihkan di kiri dan kanan, di mana warnanya terlihat lebih butek, burem, dan hitam. Sedangkan yang di tengah-tengah itu baru 1 minggu dijernihkan dengan kapur sirih. Meskipun tidak sejernih minyak sawit yang baru, tapi hasil penjernihan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan mie gel yang belum dijernihkan. Bahan penjernihnya pun memakai bahan alami, jadi jauh lebih aman ya. Nah, setelah ini siap deh dipakai kembali. Tetap stay tune di channel ini ya, agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi pengolahan minyak jelantah yang lainnya ya. Yang ketiga adalah menjernihkan minyak jelantah dengan gelatin. Bahan: minyak jelantah yang warnanya sudah butek, burem, dan hitam. Kemudian gelatin bisa dibeli di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Biasanya yang dipakai adalah gelatin sapi yang halal. Kisaran harganya antara 68.000 sampai 80.000 per kilo, tergantung toko penjualnya. Gelatin ini biasa dipakai untuk atau bahan pencampur saat membuat puding agar-agar supaya lebih keras, kenyal, dan bening. Tapi sih sebenarnya gelatin bisa juga loh dibeli di toko bahan kue yang lengkap. Dan bahan yang ketiga adalah air bening. Cara membuat: masukkan 125 ml air bening pada panci. Kemudian masukkan 1 sendok teh gelatin. Aduk-aduk. Lalu panaskan di atas kompor sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Matikan kompor. Lalu masukkan larutan gelatin cair panas ini pada 1000 ml atau 1 liter minyak jelantah. Lalu tutup wadahnya dan masukkan pada kulkas, biarkan semalaman di kulkas. Setelah dibiarkan semalaman di kulkas, keluarkan wadah isi minyak jelantah gelatin ini. Lalu buka tutupnya dan lihat hasilnya. Wow, warnanya jadi berubah ya ke kuning-kuningan dengan tekstur yang kental karena minyak disimpan di kulkas. Bahkan saat disendok pun terlihat warna mie gel jauh
lebih jernih, lebih muda dengan warna kekuning-kuningan seperti ini. Tinggal Anda pindahkan ke wadah yang lain seperti ini ya, karena nanti bakal terlihat ada endapan bening di dasar wadah yang tertutup. Dan itu harus dibuang karena banyak mengandung air. Ini mie gel yang sudah dijernihkan dengan gelatin dan dipindahkan ke wadah lain. Atau bisa juga sih langsung dituangkan ke dalam botol plastik seperti ini. Nah, ini saat sudah 2 hari di dalam botol, terjadi pemisahan antara mie gel dengan endapan dari gelatin. Ini kalau mie gelnya benar-benar sudah butek, sudah kental dengan lemak dan warnanya sudah hitam. Jadi saat dijernihkan dengan gelatin pasti ada endapan seperti ini. Kalau di 2 wadah plastik bening ini adalah proses penjernihan minyak jelantah dengan gelatin dengan wadahnya yang lebih bening agar terlihat ada endapan bening di dasar wadah. Endapan bening ini banyak mengandung air, jadi sebaiknya dibuang saja. Tuh ada endapan bening deh di dasar wadah yang banyak mengandung air. Ini hasil akhirnya ya, ada perbedaan yang signifikan dan kontras antara minyak jelantah yang belum dijernihkan dengan minyak jelantah yang sudah dijernihkan dengan gelatin. Nah itu ayah bunda 3 metode menjernihkan minyak jelantah dengan bahan-bahan alami dan non kimiawi. Tinggal dipilih mau memakai metode yang mana ya. Silakan Anda pilih sendiri sesuai kebutuhan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.